Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aryadi Laga dari Pendidikan Masyarakat 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Negara Indonesia. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang metode-metode pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya untuk mata kuliah strategi dan teknik pemberdayaan masyarakat. Sebelum saya melanjutkan ke pemaparan, saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota baru, tidak lupa membeli kain warna biru. Niat saya bukan mau melucu, tapi tolong like, komen, subscribe dulu. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pemaparan. Dalam video kali ini, materi yang akan saya angkat yaitu metode-metode pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Aryadi Laga dan diampu oleh dosen Bapak Sumetran MPD dan Ibu Mega Nurizalia SPD MPD. Selanjutnya, yang pertama, pengertian. Apa itu metode dan pemberdayaan masyarakat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dari Wikipedia. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat ada 3, yaitu RRA, PRA, dan AR. Selanjutnya, RRA atau Rapid Rural Appraisal merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat yang dalam praktek kegiatan RA lebih banyak dilakukan oleh orang luar dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Metode RRA digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan pedesaan harus diambil segera. Metode RRA memiliki 3 konsep dasar, yaitu yang pertama, perspektif sistem, yang kedua, triangulasi dari pengumpulan data, dan yang ketiga, pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam RRA yaitu yang pertama, efektivitas dalam efisiensi, kaitannya dengan biaya, waktu, dengan perolehan informasi yang dapat dipercaya, yang dapat digunakan, dibanding sekedar jumlah dan ketepatan serta relevansi informasi yang dibutuhkan. 2. Menghindari bias, melalui introspeksi, dengarkan, tanyakan secara berulang-ulang, tanyakan kepada kelompok termiskin. Yang ketiga, triangulasi sumber informasi dan libatkan tim multidisiplin untuk bertanya dalam beragam perspektif. Yang keempat, belajar dari yang bersama masyarakat. Dan yang kelima, belajar cepat melalui eksplorasi cross-check dan jangan terpaku pada bakuan yang telah disiapkan. Selanjutnya, participatory rural appraisal. PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dari pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok. Metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak. PRA merupakan penyempurnaan dari RRA. PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan orang dalam yang terdiri dari semua stakeholders
dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur guru atau yang menggurui. Metode PRA bertujuan untuk menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, pelaksana program pembangunan, dan bukan sekedar objek pembangunan. Selanjutnya, melalui PRA dilakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama, pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan. Yang kedua, analisis keadaan yang berupa dapat dengan cara 5 langkah-langkah. Yang pertama, keadaan masa lalu, sekarang, dan kecenderungannya di masa depan. Yang kedua, identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan alasan-alasan atau penyebabnya. Yang ketiga, identifikasi akar masalah dan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Dan yang keempat, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis terhadap semua alternatif pemecahan masalah. Lanjut kembali yang tadi, melalui PRA dapat dilakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi yang ketiga, bagian C, pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif pemecahan masalah paling layak atau dapat diandalkan, dapat dilaksanakan efisien dan diterima oleh sistem sosialnya. Dan yang terakhir, rincian tentang stakeholder dan peran yang diharapkan dari para pihak serta sejumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang akan diusulkan yang direkomendasikan. Selanjutnya, ada metode action reach atau AR dari model-model pendekatan masyarakat yang telah diuraikan sebelum-sebelumnya. Sungguh pun satu dan lainnya mengandung kelemahan dan kelebihan, namun tidak mungkin meniadakan satu dengan yang lainnya kan. Keduanya akan saling mengisi dalam rangka program pengembangan masyarakat. Salah satunya melalui satu pendekatan action reach atau bahasa Indonesia itu penelitian tindak, atau sering disebut participatory reach, penelitian partisipatif. Jadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi dipilihnya pendekatan AR dalam pengembangan masyarakat, yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Itu ada 4 poin. Yang pertama, pengembangan masyarakat membutuhkan adanya cara atau pendekatan yang mampu mengungkapkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tidak cukup diprediksi dari luar kan, tidak cukup. Yang kedua, pengembangan masyarakat pedesaan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Oke. Yang ketiga, dalam pengembangan masyarakat dibutuhkan adanya situasi yang demokratis dan partisipatif. Harus ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dan yang keempat, dalam rangka pengembangan masyarakat yang mandiri dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal yang baik, potensi alam, keterampilan, pemanfaatan sumber daya lokal, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat. Di sini action reach merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya lokal secara mandiri. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan pantun enggak jadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker. Kembali.